Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan resume studi Al-Quran tentang mukjizat Al-Quran. Mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul terdahulu berupa mukjizat materi bersifat indrawi, tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional kekal sepanjang masa, yaitu Al-Quran Al-Karim. Sebagai mukjizat terbesar di antara mukjizat-mukjizat yang diberikan kepadanya, mukjizat utamanya adalah Al-Quran, kitab suci yang ayat-ayatnya mengandung nilai sastra yang amat tinggi sehingga tidak ada seorang pun yang dapat membuat serupa dengan Al-Quran. Ajaran Al-Quran kekal selama-lamanya dan menyempurnakan ajaran-ajaran dalam kitab sebelumnya. Kata Al-Quran menurut bahasa adalah bentuk masdar dari qara yang berarti bacaan. Menurut istilah para ulama, Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz dan maknanya dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir, dimulai dengan Quran surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan Quran surat Al-An'am. Mukjizat menurut bahasa ialah suatu hal yang luar biasa yang menyalahi kebiasaan dinampakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang nabi untuk menyiratkan kenabiannya, dan manusia biasa tidak dapat berbuat seperti itu. Sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah suatu hal yang luar biasa yang menyalahi kebiasaan dinampakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang nabi untuk menyiratkan kenabiannya, dan manusia biasa tidak dapat berbuat seperti itu. Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar dari segala mukjizat yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh nabi dan rasul, karena Al-Quran bukan saja untuk mematahkan segala bantahan dan argumen kaum musyrikin kepada kebenaran wahyu yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, tetapi ia juga ditunjukkan kepada seluruh umat Islam. Kemukjizatan Al-Quran pada dasarnya berpusat pada dua segi. Yang pertama segi isi atau kandungan Al-Quran, dan kedua dari segi bahasa Al-Quran. Berkenaan dengan isi Al-Quran, telah dikemukakan bahwa Al-Quran yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad abad 14 yang telah lalu itu banyak membawa ayat-ayat ilmiah yang kemudian diakui kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern dewasa. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, isinya tidak bertentangan dengan teknologi modern, bahkan mengungkapkan kebenaran Al-Quran dari segi kandungan. Isi mukjizat Al-Quran dapat dilihat dari tiga aspek. Yang pertama merupakan isyarat ilmiah. Al-Quran banyak berisi informasi ilmu pengetahuan walaupun hanya dalam bentuk isyarat ilmiah, seperti informasi mengenai ilmu pengetahuan alam. Yang kedua merupakan sumber hukum. Al-Quran telah memberikan andil yang kuat dalam pertumbuhan hukum, bahkan Al-Quran tetap merupakan produk hukum yang ideal hingga masa kini. Yang ketiga, menerangkan suatu ibrah dan teladan serta kabar gaib, baik yang terjadi pada masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Al-Quran banyak mengandung berita-berita tentang hal-hal yang gaib seperti surga, neraka, hari kiamat, dan hari perhitungan. Selain itu, Al-Quran juga banyak mengungkapkan kisah-kisah para nabi dan umat masa lampau. Al-Quran sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Maksudnya, di antara segi kemukjizatan Al-Quran adalah adanya beberapa petunjuk yang detail mengenai sebagian ilmu pengetahuan umum yang telah ditemukan terlebih dahulu dalam Al-Quran sebelum ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern. Teori Al-Quran itu sama sekali tidak bertentangan dengan teori-teori ilmu pengetahuan modern. Menurut Profesor Tabarah dalam kitabnya yang berjudul Ruh al-Din al-Islami telah membahas masalah-masalah ini dengan baik, dan ia menguraikan sebagian kebenarannya ilmiah dengan terperinci, antara lain: 1. Manunggalnya alam atau kosmos. 2. Asal kejadian kosmos.
3. Pembagian atom. 4. Berkurangnya oksigen atau zat asam. Kemudian fungsi dan kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan fungsi dan kedudukan yang sungguh mulia, serta mendapat tempat yang agung di hati sanubari kaum muslimin karena kejadian-kejadian yang berurutan dengan turunnya kitab suci tersebut membuatnya bersanding pada kedudukan yang paling mulia dan teratas dibanding kitab-kitab samawi lainnya. Al-Quran mencakup seluruh wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasul yang terdahulu, baik berupa petunjuk, perbaikan, pendidikan, pengajaran, peluruhan budi pekerti, dan undang-undang. Sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci kitab suci Allah yang lengkap dan sempurna. Itu mengandung 3 pokok ajaran, yaitu 1. Ajaran keimanan, 2. Ajaran akhlak atau budi pekerti, 3. Ajaran berbagai rupa hukum yang bersangkutan dengan pergaulan hidup masyarakat Bani Insan di dunia. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu mengandung 2 pokok peraturan, yaitu peraturan yang mengandung hubungan manusia dengan Tuhan, inilah yang disebut ibadah, dan yang selanjutnya peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan alam semesta, termasuk manusia, hewan, dan benda-benda lainnya. Inilah yang disebut dengan peraturan muamalah. Poin yang terakhir menjelaskan bahwa fungsi dan kedudukan Al-Quran terhadap kitab sebelumnya antara lain adalah menyempurnakan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab suci sebelumnya dan meluruskan penyimpangan-penyimpangan akidah serta ajaran-ajaran yang telah diselewengkan oleh para pengikut nabi-nabi sebelumnya, dengan menyampaikan petunjuk dan bimbingannya sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan akhlak dan ibadah, akidah, akhlak dan ibadah. Yang kedua, perbaikan individu dan masyarakat. 3. Perbaikan hukum dan politik. 4. Perbaikan urusan keuangan. 5. Perbaikan urusan perang. 6. Perbaikan kebudayaan ilmiah. Yang terakhir, membebaskan akal dan pikiran dari segala macam kufarat. Sekian resume dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.